Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Mimbar Intelek. Nah, informasi yang akan saya sampaikan di sini adalah simulasi ya. Kita melakukan perhitungan kenaikan jabatan akademik dosen. Di sini memang saya tulis asisten ahli ke lektor, tapi simulasi ini Bapak Ibu dosen bisa juga gunakan untuk dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar ya. Jadi kita menggunakan panduan dari perhitungan angka kredit berdasarkan Kepmendikti Saintek nomor 39 tahun 2026. Nah, di sini itu banyak ya teman-teman dosen itu yang bertanya bagaimana sih cara menghitungnya. Sebenarnya sudah beberapa kali saya mengsimulasikan ya, terutama untuk teman-teman ASN yang menggunakan SKP ya. Jadi mungkin bisa menyimak video ini maupun video-video saya yang lain ya, silakan, atau bisa sebenarnya mempelajari apa yang ada di Kepmendikti Saintek nomor 39 tersebut. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam Bapak Ibu dosen ya, kita ketahui bahwa dalam kenaikan jabatan akademik dosen ini kita membutuhkan publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, baik itu Scopus maupun Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya, yang mungkin sebagian banyak dosen itu menganggap publikasi itu agak sulit. Maka saya membuatkan e-book yang Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya. Silakan Bapak Ibu dosen menuju ke deskripsi dari video YouTube ini ataupun ke bio Instagram saya. Di situ ada link untuk mendownloadnya. Silakan Bapak Ibu dosen manfaatkan untuk mendownload tersebut. Nah, jadi ini simulasi Bapak Ibu dosen, tapi saya berikan dulu arahan pembukaan ya. Jadi esensi aturan baru itu lebih kepada era retrospektif ya. Jadi angka kredit penyetaraan dan angka kredit integrasi itu sudah ditiadakan ya. Terutama kalau yang non PNS itu angka kredit ya penyetaraan itu sejak Desember 2025 itu sebenarnya sudah tidak ada gitu. Jadi tahun 2023 itu mulai berlaku penilaian angka kredit konversi dan angka kredit prestasi yang mulai dihitung secara retrospektif ya. Jadi mundur ke belakang. Nah, implementasi penuhnya itu di tahun 2026 per 1 Januari 2026. Jadi seluruh pengajuan jabatan akademik dosen itu murni menggunakan sistem gelar ganda baru ya. Jadi tidak lagi ada angka kredit integrasi atau penyetaraan. Semua pencapaian tridharma dipecah menjadi 2 jalur utama. Nah, ini untuk anatomi angka kredit, kalau mau menghitungnya seperti ini dulu Bapak Ibu dosen ya. Jadi angka kredit kumulatif itu merupakan dari penggabungan dari angka kredit konversi, angka kredit prestasi, plus angka kredit pendidikan formal. Angka kredit pendidikan formal itu misalnya Bapak Ibu dosen baru lulus S2, S3, nah itu ijazahnya dikaitkan dengan angka kredit pendidikan formal. Nah, kalau konversi itu terdiri diperoleh langsung dari SKP ya, sasaran kinerja pegawai, yang mencangkup unsur pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Artinya yang penelitian itu sudah dipisahkan. Nah, syarat minimalnya itu adalah predikat baik. Nah, sedangkan untuk angka kredit prestasi itu adalah semua unsur publikasi ya dari penelitian. Nah, ini adalah variabel yang dapat dimaksimalkan oleh dosen gitu ya. Nah, tapi banyak dosen-dosen yang mungkin belum memahami cara menghitungnya seperti apa ya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak oleh teman-teman dosen itu adalah kalau misalnya di dalam Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 maupun di Kepmendikti Saintek nomor 39 tahun 2026 memfasilitasi adanya loncat jabatan misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar. Namun apa fungsinya? Kenapa angka kredit per tahun itu dibatasi ya? Sekian. Jadi untuk asisten ahli 40, lektor 80, lektor kepala 120 maupun profesor 160. Nah, kenapa ini dibatasi gitu ya? Kalau ternyata difasilitasi. Nah, ini pertanyaan ini saya tidak berani menjawabnya ya. Takutnya nanti geger lagi gitu. Jadi batas maksimal ini adalah kunci angka kredit gabungan, konversi maupun prestasi dalam 1 tahun tidak boleh melebihi angka batas tersebut. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan dosen ya. Lalu kenapa untuk apa difasilitasi loncat jabatan? Bagaimana dengan dosen-dosen yang memiliki publikasi yang banyak? Kenapa harus dibatasi sekian gitu ya? Nah, ini ada di sini sudah saya tuliskan syarat ke lektor minimal 2 tahun, kalau yang ke lektor kepala 2,5 tahun,
ke profesor butuh 4,5 tahun ya kalau dari lektor kepala dengan butuh 450. Padahal kalau misalnya tidak dibatasi ya, setiap 2 tahun bisa saja seorang dosen itu dari lektor langsung loncat ke profesor itu tidak butuh 4 tahun seperti itu. Nah, wawasan kunci paradoks SKP, jadi untuk angka kredit maksimal 40 ya, asisten ahli, jadi batas maksimal prestasinya itu adalah 27,5 angka kredit, sedangkan angka kredit konversinya itu adalah 12,5 ya, seperti itu. Nah, ini jadinya 40. Sedangkan untuk batas yang lain yang sangat baik ya, untuk batas maksimal prestasinya itu 21,25 dan angka kredit konversinya itu 18,75. Nah, mengapa prediksi SKP ini baik seringkali lebih menguntungkan? Karena batas maksimal angka kredit per tahun bersifat tetap ya. Jadi semakin tinggi nilai angka kredit konversi Anda dari SKP yang sangat baik ya, semakin menyempit ruang atau jatuh yang tersisa untuk mengklaim angka kredit prestasi dari publikasi yang bernilai tinggi gitu. Jadi apakah kemudian di dalam aturan Kepmen itu maupun Permen itu membatasi atau membuat dosen itu cukup sampai SKP yang predikat baik saja, tidak sangat baik gitu ya. Nah, ini kalau kita melakukan persiapan simulasi ya, target dan sasarannya, jadi profil matriksnya itu dipelajari dulu ya. Jadi status awal misalnya asisten ahli TMT 1 Juli 2023. Nah, target lektor pengajuannya itu adalah 200 tahun 2026 ya, kebutuhan angka kredit 50 ya, angka kredit. Kenapa demikian? Karena asisten ahli itu kan sudah mendapatnya angka kredit 150 ya, sehingga butuh 50 angka kredit untuk menjadi 200 gitu ke lektor kepala. Jadi lektor kepala nilai dasar. Nah, syarat khususnya itu minimal publikasi Sinta 4 sebagai penulis pertama dan juga sebagai penulis koresponden. Nah, proporsi angka kredit penelitian wajib itu adalah lebih dari 35% dari total kebutuhan minimal 17,5 angka kredit gitu. Itu sudah ada di tabel di Kepmendikti nomor 39, itu sudah ada Bapak Ibu dosen. Nah, ini rekam jejak publikasi dari tahun 2023 hingga 2026, karena ini ya 1 Juli 2023 ya. Jadi 2023 6 bulan dia publish di Sinta 5 sebagai penulis pertama plus sebagai korespondens. Kemudian 2 anggota ya. Jadi bobotnya itu adalah 60% dikalikan 15. 15 itu Sinta 5-nya, angka kreditnya itu 9. Nah, kemudian tahun 2024 itu 12 bulan ya. Dia dipublish di Sinta 3, syarat khusus penulis pertama dan korespondens, berarti 60% dikali 20 itu dapatnya 12 angka kredit. Sedangkan kalau di Sinta 4 itu bobotnya itu 40% dikalikan 20, karena mungkin ada dia sebagai anggota ya di sini, jadi dapatnya 8 angka kredit. Kemudian di tahun 2025 itu dia hanya cuma publish di Sinta 4 ya sebagai penulis tunggal. Jadi bobotnya itu 100% dikali 20 dapatnya 20. Nah, sehingga total dari tahun 2024 itu adalah 20 angka kredit ya untuk yang tahun 2024. Nah, tahun 2026 tidak ada publikasi, artinya belum publikasi, belum publish ya, semacam itu. Nah, ini yang akan dihitung. Jadi 9 ditambah 20 ditambah 20 jadi 49 ya sementara ini. Nah, diagnostik matriks ya, diagnostik matriks baik dan sangat baik. Jadi kalau SKP baik, pengalinya itu 100%. Angka kredit konversi tahunan itu 12,5 karena asisten ahli ya, mau ke lektor. Kemudian batas maksimal prestasinya itu 27,5 angka kredit. Kalau yang sangat baik itu adalah konversi tahunannya itu 18,75, sedangkan batas maksimal angka kredit prestasinya itu 21,25. Nah, dalam kedua skenario ini, publikasi dosen dengan 9 angka kredit 20 dan 20 itu berada di bawah batas maksimal. Ya, mari kita lihat perbedaan hasil akhirnya gitu. Nah, tadi ini ya Bapak Ibu dosen ya, ingat ya 9, 20 dan 20, artinya totalnya 49 ya. Nah, ketika dihitung itu adalah konversi proporsi di tahun 2026 itu adalah 6/12 sama dengan 6,25. Maksimal prestasinya itu adalah 13,75. Nah, publikasi yang diakui itu hanya cuma 9. Nah, berarti subnya itu adalah subtotalnya itu 15,25 ya. Jadi 9 ditambah 6 ya, 6,25. Jadi 15,25. Kemudian di tahun 2024 selama 6 bulan itu konversi maksimalnya 12,5 ya, dapatnya 27,5
ya prestasinya, maksimal prestasinya, sehingga yang diakui itu 20, subtotalnya itu adalah 32,5 ya, 32,5. Jadi yang dikonversi itu adalah yang 20 ditambah dengan yang 12,5 seperti itu. Nah, kemudian yang 2025 sama ya, 32,5. Nah, tahun 2026 konversi proporsionalnya itu 3,125 ya, itu. Nah, publikasinya belum ada publikasinya, sehingga total yang didapatnya 3,125. Artinya dia hanya cuma mendapatkan dari konversi angka kredit konversi ya, tanpa angka kredit prestasi. Sehingga ketika di total akumulatifnya itu adalah 83,375. Ini sudah memenuhi kebutuhan angka kredit. Jadi Bapak Ibu dosen yang bertanya kemarin ya, silakan, ini simulasinya seperti ini cara menghitungnya. Ya. Jadi yang dihitung itu angka kredit prestasi dulu dihitung ya seperti ini, ketemu, kemudian ditambahkan dengan angka kredit konversi. Ya, angka kredit konversi maksimal per tahun itu berapa ya, konversi. Ya, disesuaikan dengan jabatan akademik dosennya. Nah, nanti akan muncul subtotal ya, artinya angka kredit kumulatifnya. Nah, kemudian untuk skenario SKP yang sangat baik ya seperti ini ya. Jadi sama sebenarnya perhitungannya ya, tetap yang kita hitung pertama itu adalah angka kredit prestasi dulu, kemudian target untuk angka kredit konversi ketika disimulasikan ke SKP yang sangat baik itu berapa nilainya ya. Jadi nilainya 9,75, kalau yang tadi ya yang tahun 2023, 2024 18,75 dan sebaiknya, sehingga totalnya itu ini ya 100,56. Nanti akan saya bahas di akhir-akhir kenapa kok dibatasin gini ya. Nah, kemudian ini hasil akhir diuji syarat proporsi. Jadi total angka kredit yang dibutuhkan itu kan 50 ya. Nah, skenario baik itu 83,375. Kalau skenario sangat baik itu 100,56 gitu. Nah, proporsi penelitiannya itu 95%. Nah, kenapa demikian? Karena target minimal itu kan 35, sedangkan total angka kredit penelitiannya itu adalah 49. Jadi 49 dari 30, rasionya itu adalah 98 ya. Jadi 49 dibagi dengan 50 itu sebagai angka kredit kebutuhan. Jadi lulus telak ya, 4,98%. Semacam itu. Nah, jika dosen memiliki publikasi lebih dari 21,25 angka kredit dalam setahun, SKP-nya sangat baik, akan memotong menghanguskan ya kelebihan poin prestasinya. Oleh karena itu perencanaan itu sangat penting, jangan sampai terlalu overload juga Bapak Ibu dosen ya. Nah, cetak biru dosen ya, blueprintnya, strategi pengajuan 2026 itu rencanakan dulu target SKP. Jadi Bapak Ibu dosen untuk yang teman-teman yang pakai SKP, kita tidak bisa loncat jabatan ya, karena memang sudah dibatasi gitu ya. Ini kita harus menyuarakan untuk memfasilitasi loncat jabatan kalau dibatasi gitu ya. Kemudian kawal proporsi penelitiannya, saran saya Bapak Ibu dosen menghitung dulu angka kredit penelitiannya, baru manajemen waktu publikasi itu juga penting ya. Jangan diusahakan setiap tahun itu ada publikasi yang dihasilkan. Oke. Kenapa ini Kenapa kita dibatasin? Ini saya harap Bapak Ibu dosen ini bisa menyuarakan ini juga ya. Jadi silakan di-share video ini, mudah-mudahan nanti bisa ditanggapi oleh pembuat kebijakan. Nanti kita diskusi lebih terbuka. Saya terbuka untuk diskusi akan hal ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.